Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lera Sandra Angelia dengan NIM 2314040085. Saya dari program studi Tadris Matematika. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Nah, di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu kalender akademik, yang kedua rancangan minggu efektif, yang ketiga program tahunan, yang keempat itu ada analisis KI, KD, indikator, dan analisis CP, TP, dan ATP. Yang kelima itu ada program semester, yang keenam kriteria ketuntasan minimum atau KKM, yang ketujuh ada kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran AK atau KKTP. Yang kedelapan, ada silabus dan alur tujuan pembelajaran. Yang kesembilan, rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, kita akan membahas kalender akademik. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu kalender akademik. Nah, kalender akademik adalah dokumen resmi yang berisi pengaturan waktu kegiatan pendidikan selama 1 tahun pelajaran. Dokumen ini mencakup awal tahun pembelajaran, jadwal pembelajaran, hari efektif, hari libur, evaluasi atau penilaian, serta berbagai kegiatan sekolah. Kalender akademik menjadi pedoman utama bagi satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembelajaran. Nah, adapun tujuan dari kalender akademik yang pertama itu mengatur alur kegiatan sekolah selama 1 tahun agar berjalan terencana dan terkontrol. Yang kedua, menjamin efektivitas pembelajaran dengan adanya pembagian waktu yang jelas. Yang ketiga, sinkronisasi kegiatan sekolah dengan kebijakan pemerintah Kemendikbud atau Kemenak. Yang keempat, menjadi dasar penyusunan prota, promes, dan rencana pembelajaran. Yang kelima, menghindari tumpang tindih jadwal seperti kegiatan lomba, ujian, dan libur. Nah, adapun fungsi dari kalender akademik, yang pertama sebagai pedoman perencanaan awal tahun pembelajaran. Yang kedua, sebagai acuan pengaturan minggu efektif. Yang ketiga, sebagai pengendali kegiatan agar sekolah tetap fokus pada pencapaian tujuan pendidikan. Yang keempat, sebagai alat monitoring evaluasi apakah kegiatan berjalan sesuai rencana. Yang kelima, sebagai dasar bagi guru dalam menyusun perangkat ajar seperti prota, promes, dan modul ajar. Nah, di sini ada juga komponen dari kalender akademik. Yang pertama itu awal dan akhir tahun pembelajaran. Yang kedua, pembagian semester. Yang ketiga, ada minggu efektif pembelajaran. Yang keempat, hari libur. Yang kelima, kegiatan penting sekolah. Yang keenam, ada kegiatan pendukung dan administrasi. Selanjutnya itu prinsip penyusunan kalender akademik. Nah, agar kalender akademik efektif, penyusunannya perlu memperhatikan prinsip yang pertama, konsisten dengan kebijakan pemerintah, yaitu harus mengacu pada kalender nasional dari Kemendikbud dan Kemenak dan kebijakan Dinas Pendidikan Daerah. Yang kedua, fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah, wilayah, atau kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, efisiensi waktu, yaitu mengoptimalkan minggu efektif agar tujuan pembelajaran tercapai. Yang keempat, keterpaduan, yaitu seluruh program sekolah meliputi kurikulum, ekstrakurikuler, admin, dan penilaian harus selaras. Yang kelima, realistis dan terukur, yaitu memperkirakan waktu berdasarkan kondisi nyata, bukan sekedar teori. Nah, adapun manfaat dari kalender akademik, yang pertama, guru dapat menyusun prota, promes, dan perangkat ajar dengan akurat.
Yang kedua, sekolah dapat menyusun program kerja yang terjadwal baik. Yang ketiga, peserta didik dan orang tua mengetahui rencana kegiatan sekolah. Yang keempat, menghindari benturan jadwal dan memaksimalkan efektivitas belajar. Yang kelima, membantu supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah dan pengawas. Nah, di sini saya ada contoh dari kalender akademik. Nah, di sini ada warna-warna. Ini jadwal-jadwal yang hari libur ataupun MPSL dari sekolah tersebut. Selanjutnya itu rancangan minggu efektif. Nah, minggu efektif adalah jumlah minggu dalam satu tahun atau semester yang benar-benar digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Minggu efektif dihitung setelah mengurangi hari libur nasional, jeda semester, kegiatan khusus sekolah, asesmen, dan kegiatan lain yang tidak terkait pembelajaran. Adapun tujuan dari rancangan minggu efektif yang pertama, menentukan alokasi waktu pembelajaran yang realistis. Yang kedua, menjadi dasar penyusunan prota dan promes. Yang ketiga, membantu guru mengatur ritme pembelajaran agar target kompetensi tercapai. Nah, adapun cara menentukannya, yang pertama itu hitung total minggu dalam satu semester. Itu biasanya 18-20 minggu. Yang kedua, kurangi minggu libur, ujian atau kegiatan sekolah lainnya. Yang ketiga, sisa minggu adalah minggu efektif. Contohnya 16 minggu itu adalah minggu efektif. Nah, di sini saya ada contoh rancangan minggu efektif. Di sini ada identitas seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, kelas, dan tahun pembelajaran. Nah, di sini ada pembagian semesternya. Di sini saya masukkan semester ganjil. Nah, pada tabel ada kolom nomor, nama bulan, jumlah minggu efektif, jumlah minggu tidak efektif, dan ada keterangannya. Selanjutnya, program tahunan. Program tahunan adalah rencana pembelajaran satu tahun yang memuat distribusi kompetensi, dasar atau muat pembelajaran ke dalam alokasi waktu selama 2 semester. Prota bersifat umum dan menjadi kerangka besar pembelajaran selama 1 tahun. Tujuannya, yang pertama memberikan gambaran luas tentang target pembelajaran setahun. Yang kedua, mengatur pemerataan distribusi materi agar tidak menumpuk. Yang ketiga, menjadi acuan bagi penyusunan program semester dan RPP atau modul ajar. Adapun komponen dari program tahunan yang pertama itu ada identitas seperti mata pelajaran, kelas, tahun pembelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Yang ketiga, ada jumlah alokasi jam pelajaran per tahun. Yang keempat, pembagian materi per semester. Yang kelima, ada minggu efektif per semester. Nah, fungsi dari program tahunan yang pertama itu sebagai peta jalannya pembelajaran tahunan. Yang kedua, sebagai dasar perencanaan penilaian dan remedial atau pengayaan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh program tahunan. Nah, di sini ada identitas dari program tahunan. Ada satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, kelas, dan tahun pembelajaran. Nah, pada tabel yang ada selanjutnya itu contoh program tahunan. Di sini ada identitas seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, kelas, dan tahun pembelajaran. Nah, pada tabel di bawah ini meliputi nomor, subbab, alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan ada alokasi waktu. Nah, pada kolom di bawahnya itu
semester yang sedang berjalan. Di bawahnya lagi ada bab 1 pola bilangan, itu materi yang sedang dipelajari. Nah, selanjutnya komponen inti atau KI. Komponen inti adalah rumusan kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik pada setiap jenjang kelas. KI menjadi payung besar yang menaungi setiap KD pada mata pelajaran. Nah, adapun jenis dari KI tersebut, yang pertama KI 1 itu sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Nah, adapun fungsi dari komponen inti atau KI. Yang pertama, mengarahkan komponen umum setiap mata pelajaran. Yang kedua, menjadi dasar penyusunan KD dan indikator. Yang ketiga, menyelaraskan pembelajaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya itu ada komponen dasar atau KD. Komponen dasar adalah komponen minimal yang harus dicapai peserta didik pada suatu mata pelajaran dan kelas tertentu. KD merupakan penjabaran dari operasional dari KI. Fungsi dari KD yang pertama menjadi dasar penyusunan indikator, tujuan pembelajaran, dan materi. Yang kedua, mengarahkan guru dalam menyusun prota, promes, dan RPP. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup pembelajaran. Selanjutnya kita membahas indikator pencapaian kompetensi. Indikator adalah rumusan kemampuan spesifik yang dapat diukur atau diobservasi untuk menilai ketercapaian KD. Indikator memecah KD menjadi kemampuan yang lebih konkret dan terukur. Adapun karakteristik dari indikator, yang pertama terukur dan spesifik. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Yang ketiga, menjadi dasar penyusunan penilaian seperti soal, rubrik, dan observasi. Nah, adapun fungsi dari indikator yang pertama, menjabarkan KD menjadi kemampuan yang lebih rinci. Yang kedua, menjadi acuan penilaian guru. Selanjutnya kita membahas capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada akhir fase belajar dari fase A sampai fase F. CP menggantikan KI dan KD pada kurikulum merdeka. CP terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi bernalar yang terintegrasi. Adapun fungsi dari CP tersebut, yang pertama, menjadi arah pembelajaran berfase. Yang kedua, menjadi dasar penyusunan ATP, modul ajar, dan asesmen. Yang ketiga, memberikan keleluasan sekolah dalam mengatur alur pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pembelajaran adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dicapai siswa dalam satu atau beberapa pertemuan. TP bersifat lebih mikro dan turunan langsung dari ATP atau CP. Nah, karakteristik dari TP ini yang pertama, spesifik dan terukur. Yang kedua, dapat dicapai dalam rentang waktu singkat dari 1 sampai 3 pertemuan. Yang ketiga, dirumuskan berdasarkan unsur ABCD. Yang pertama itu audience, yaitu peserta didik. Yang kedua, behavior, yaitu perilaku atau kompetensi. Yang ketiga, condition atau kondisi atau konteks. Yang ketiga, degree, yaitu tingkat keberhasilan. Nah, adapun fungsi dari TP tersebut, yang pertama menjadi dasar kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menghasilkan indikator keberhasilan per pertemuan. Yang ketiga, menjadi acuan modul ajar dan evaluasi formatif.
Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP adalah urutan sistematis tujuan pembelajaran yang memetakan kompetensi dari awal sampai akhir fase untuk mencapai CP. ATP berfungsi seperti peta jalan pembelajaran selama 1 semester atau 1 tahun. Adapun komponen dari ATP yang pertama ada elemen atau lingkup materi, yang kedua tujuan pembelajaran yang berurutan, yang ketiga ada asesmen yang relevan, yang keempat ada keterkaitan TP antar materi. Adapun fungsi dari ATP tersebut, yang pertama menjadi acuan utama guru dalam menyusun modul ajar. Yang kedua, mengurutkan kompetensi dari mudah ke kompleks. Yang ketiga, menjamin bahwa semua elemen dalam CP tercapai. Nah, di sini saya ada contoh dari analisis CPTP dan ATP yang telah saya buat. Di sini ada identitas, yaitu meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, fase, kelas, dan tahun pembelajaran. Selanjutnya itu ada capaian pembelajaran fase D. Dikarenakan saya mengambil pada kelas 8, maka di sini menggunakan fase D. Selanjutnya itu ada elemen capaian pembelajaran pada fase D tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Di sini ada elemen capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alokasi waktu. Selanjutnya, program semester atau PROMES. Program semester adalah penjabaran dari prota ke dalam perencanaan per semester. PROMES lebih rinci dan menggambarkan materi apa yang diajarkan pada minggu keberapa. Adapun tujuan dari PROMES, yang pertama mengatur urutan materi secara sistematis selama 1 semester. Yang kedua, menentukan target waktu setiap materi. Yang ketiga, menjadi acuan penyusunan modul ajar dan pelaksanaan pembelajaran mingguan. Selanjutnya, adapun komponen dari PROMES, yang pertama itu identitas mata pelajaran dan semester. Yang kedua, minggu efektif per semester. Yang ketiga, ada materi, CP, dan KD setiap unit pembelajaran. Yang keempat, alokasi waktu setiap unit. Yang kelima, distribusi materi ke minggu pembelajaran. Nah, di sini ada contoh dari program semester. Di sini ada identitas, yaitu meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pembelajaran, dan fase atau kelas ataupun semester. Nah, pada tabel di bawah ini, di sini ada alur dan tujuan pembelajarannya, ada alokasi waktu, dan di sini ada bulan di mana jadwal itu dijalankan atau pembelajaran itu dilaksanakan. Nah, selanjutnya itu ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah nilai minimal yang harus dicapai peserta didik untuk dinyatakan tuntas pada suatu mata pelajaran atau kompetensi dasar. Nah, jika nilai siswa di bawah KKM, maka siswa itu harus mengikuti remedial. Nah, adapun fungsi dari KKM tersebut, yang pertama, menjadi acuan guru dalam menentukan ketuntasan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, menjadi dasar pelaksanaan remedial dan pengayaan. Yang ketiga, sebagai alat kontrol terhadap pencapaian kompetensi dasar atau KD. Yang keempat, menjadi pedoman penilaian sekolah pada laporan hasil belajar. Selanjutnya, adapun komponen dari KKM, yang pertama, kompleksitas materi, yaitu semakin sulit materi, biasanya KKM ditetapkan lebih rendah. Yang kedua, daya dukung sekolah, seperti sarana prasarana, media, dan lingkungan belajar. Yang ketiga itu ada intake siswa, yaitu kemampuan siswa
kemampuan awal siswa di kelas tersebut. Selanjutnya, cara menentukan KKM. Yang pertama, menentukan nilai pada setiap aspek, misalnya pada skala 0 sampai 100. Yang kedua, menghitung rata-rata dari ketiga aspek tersebut. Yang ketiga, rata-rata tersebut menjadi KKM pada KD atau mata pelajaran tersebut. Nah, di sini saya ada contoh dari KKM. Di sini ada identitas seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, fase, kelas, dan tahun pembelajaran. Nah, di sini ada juga capaian pembelajaran pada fase D, dikarenakan saya mengambil kelas 8. Yang selanjutnya ada elemen capaian pembelajaran pada fase D. Selanjutnya itu kriteria ketuntasan minimal. Nah, di sini ada materi, tujuan pembelajaran, penetapan KKM. Di sini ada 3. Yang pertama itu kompleksitas, yang kedua daya dukung, yang ketiga intake siswa, dan selanjutnya ada KKM. Nah, contohnya pada materi pola bilangan, yang pertama itu mengamati, mengidentifikasi, dan memahami pola bilangan. Yang kedua itu memahami konsep baris dan deret aritmatika. Nah, di sini pada poin kedua itu kompleksitasnya ada 69. Kemudian daya dukungnya ada 72. Intake siswanya 75. Maka ketiga itu dijumlahkan, kemudian dibagi 3. Maka dapat hasilnya itu 72, dan 72 itu adalah KKM dari poin yang kedua tersebut. Selanjutnya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. KKTP adalah kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran atau TP dalam ATP dan modul ajar. KKTP menggantikan peran KKM dalam kurikulum Merdeka, tetapi dengan pendekatan formatif dan deskriptif, bukan angka mutlak. Selanjutnya ada fungsi dari KKTP. Yang pertama, mendukung ketercapaian TP pada setiap proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan gambaran perkembangan belajar siswa secara lebih menyeluruh, bukan hanya angka. Yang ketiga, menjadi dasar dalam memberikan umpan balik, remedial, dan pengayaan. Yang keempat, membantu guru menyusun laporan perkembangan belajar. Adapun karakteristik dari KKTP, yang pertama, berbasis kompetensi, bukan angka minimum. Yang kedua, menggambarkan tingkat pencapaian siswa menggunakan kategori, misalnya itu sangat baik, baik, berkembang, perlu bimbingan. Yang ketiga, penilaiannya bersifat formatif dan berkelanjutan. Yang keempat, mengukur kemampuan aktual siswa berdasarkan indikator dalam TP. Nah, di sini ada contoh dari KKTP. Seperti biasanya di sini ada identitas, ada capaian pembelajaran fase D, kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Nah, di sini poin-poinnya itu ada elemen, ada tujuan pembelajaran atau TP, ada kriteria, kemudian ada skala penilaian dari 1 sampai 4, kemudian ada nilai, dan selanjutnya ada keterangan interval. Nah, selanjutnya itu ada keterangan penetapan nilai. Nah, rumus untuk penetapan nilai tersebut yaitu jumlah skala penilaian dibagi banyaknya kriteria dikali 4, kemudian dikali 100%. Kemudian keterangan interval pada nilai tersebut dari 0 sampai 40% itu kriterianya belum mencapai tujuan, intervalnya itu remedial di seluruh bagian. Kemudian interval 41 sampai 65%
itu belum mencapai tujuan, intervalnya itu remedial di bagian yang diperlukan. Interval 66 sampai 85% itu kriterianya sudah mencapai tujuan, tetapi intervalnya tidak perlu remedial. Interval 86 sampai 100% kriterianya sudah mencapai tujuan, maka intervalnya perlu pengayaan atau tantangan yang lebih. Selanjutnya itu ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema yang mencakup kompetensi dasar, materi, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus memetakan seluruh kompetensi pembelajaran selama 1 tahun atau semester berdasarkan KI dan KD. Adapun fungsi dari silabus yang pertama menjadi pedoman penyusunan RPP atau modul ajar di kurikulum K13. Yang kedua, sebagai peta perencanaan pembelajaran agar guru dapat mengatur alur kegiatan selama 1 tahun. Yang ketiga, sebagai dasar penyusunan program tahunan, program semester, dan jadwal pembelajaran. Yang keempat, sebagai acuan penilaian seperti sikap, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan KD. Nah, adapun komponen pada silabus yang pertama itu ada identitas mata pelajaran atau kelas. Yang kedua, kompetensi inti atau KI. Yang ketiga, ada kompetensi dasar atau KD. Yang keempat, ada indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, materi pembelajaran. Yang keenam, kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, penilaian. Yang kedelapan, ada alokasi waktu. Yang kesembilan, ada sumber belajar. Nah, adapun fungsi dari silabus ini, yang pertama berbasis kompetensi KI-KD. Yang kedua, menggambarkan jalannya pembelajaran tiap semester atau tahun. Yang ketiga, terstruktur tetapi masih memberikan fleksibilitas guru dalam mengatur metode. Selanjutnya itu ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP adalah alur tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai capaian pembelajaran atau CP dalam satu fase. ATP merupakan peta perjalanan pembelajaran dari awal akhir tahun atau semester. Nah, jika silabus adalah peta besar di kurikulum 13, maka ATP adalah silabus versi kurikulum merdeka, tetapi dengan pendekatan kompetensi yang lebih modern dan fleksibel. Selanjutnya, adapun fungsi dari ATP. Yang pertama, memetakan tujuan pembelajaran secara berurutan dari yang sederhana ke kompleks. Yang kedua, menjabarkan CP menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai setiap minggu atau pertemuan. Yang ketiga, menjadi dasar penyusunan modul ajar. Yang keempat, memastikan semua elemen dalam CP tercapai. Yang kelima, menentukan asesmen formatif dan sumatif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada komponen pada ATP. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran, fase, dan kelas. Yang kedua, capaian pembelajaran atau CP sebagai dasar. Yang ketiga, ada elemen atau lingkup materi. Yang keempat, daftar tujuan pembelajaran atau TP yang urut. Yang kelima, alur progres kompetensi atau alur meningkat. Yang keenam, ada asesmen yang sesuai dengan TP. Selanjutnya itu ada karakteristik dari ATP. Yang pertama, tidak menggunakan KD dan KI. Yang kedua, berbasis kompetensi dan capaian jangka panjang. Yang ketiga, fleksibel, dapat disesuaikan dengan karakteristik sekolah atau siswa. Yang keempat, disusun berurutan
sehingga guru paham alur dari mana dan kemana materi tersebut. Nah, di sini ada contoh dari alur tujuan pembelajaran atau ATP. Di sini ada identitasnya, kemudian ada elemen dan capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya pada tabel ini ada beberapa poin. Yang pertama itu nomor, yang kedua kompetensi yang dituju, yang ketiga ada hasil telaah capaian pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran, dan selanjutnya itu ada alur tujuan pembelajaran. Kemudian materi, lanjut ada alokasi waktu, ada asesmen, ada sumber belajar, dan ada glosariumnya. Selanjutnya itu perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar di kelas. RPP menjelaskan langkah-langkah pembelajaran, tujuan, materi, metode, serta penilaian yang akan digunakan dalam satu pertemuan atau lebih. RPP digunakan pada kurikulum 13, meskipun prinsip dasarnya masih relevan pada kurikulum Merdeka melalui modul ajar. Selanjutnya, fungsi dari RPP. Yang pertama, pedoman guru mengajar, yaitu mengarahkan setiap langkah agar pembelajaran berjalan sistematis. Yang kedua, menghubungkan kurikulum dengan praktik di kelas. Nah, RPP ini menerjemahkan KI dan KD menjadi aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, kontrol kualitas pembelajaran, yaitu menjamin tujuan pembelajaran tercapai melalui kegiatan yang terencana. Yang keempat, dasar penilaian. Nah, RPP mencantumkan bentuk penilaian ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, adapun contoh dari RPP, yang pertama itu ada identitas dari RPP, yang kedua selanjutnya itu ada poin A itu komponen inti atau KD, pada poin B itu ada kompetensi dasar KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, pada poin C itu ada tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya poin D itu ada materi pembelajaran. Poin E itu ada metode pembelajaran. Poin F, media pembelajaran yang digunakan. Poin G itu sumber belajarnya. Nah, pada poin H itu ada kegiatan pembelajaran. Di sini ada kegiatan, ada deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Di sini ada 3 pembagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, selanjutnya itu pada poin I, itu ada penilaian hasil belajar tersebut. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.